Ya, kembali lagi kita di sini bersama untuk mengcasting pertandingan Region Tourney Budget dalam kali ini ya. Kita punya tema. Saya Nyonye, seperti biasa saya ditemani oleh co-caster saya yang paling setia, Amufobia. Oke, selamat malam. Dan ya, pertandingan akan dimulai dalam kurang lebih waktu 2 menit. Dan ini sebenarnya adalah kedua pemain yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Jadi kita akan sedikit perkenalkan dulu. Peserta pertama kita adalah Iliad. Oke, mungkin saya perlu tambahkan di Twitch-nya ya. Players. Ini sini saya tambahkan. Dan Iliad dan satu lagi adalah siapa? Mystic. Gimana kita spell Mystic di sini? Seperti ini biasa, akan Mystic. jadi cukup menarik saya rasa karena saya sendiri pribadi belum pernah mengenal kedua pemain ini. Apakah Nick pernah mungkin bertemu dengan kedua pemain ini? Nggak pernah dengar sama sekali juga sebenarnya. Mungkin Oke, karena ini budget ya, jadi mungkin itu ya betul sekali. Jadi untuk regional turnamen hari ini decknya diberikan batasan berupa budget deck di mana kita tidak boleh menggunakan epic dan legendary, betul seperti itu ya? Iya. Dan juga epic legendary yang di drop dari unstable portal ataupun rare spinner itu pun juga tidak boleh dimainkan. Ya, dan ini bisa memberi kesempatan untuk para player yang masih belum memiliki collection yang cukup lengkap. Ya, dan di sini kita lihat Iliad, biarpun kita belum kenal, tapi dia sudah mengalahkan Corvinus di round ketiga, di mana kita tahu Corvinus adalah juara dari regional turnamen sebelumnya. Oh, oke. Itu hal yang sangatlah menarik. Jadi bracket sudah saya post di Twitch chat. Orang-orang yang mungkin para viewer kita yang ingin melihat bracketnya untuk regional season kali ini bisa mencoba klik pada link bracket dan melihat info bahwa Iliad sudah mencapai final dengan cara mengalahkan pemain yang cukup terkenal yaitu Corvinus, yaitu pemenang regional minggu lalu. Dan juga Kaoru ya, sebenarnya Kaoru ini pemain veteran. Kaoru ini dulu adalah pemain Liga B pada waktu season pertama. Tapi setelah itu nggak pernah kelihatan lagi kabarnya sebenarnya. Oke, jadi kita tentu tidak bisa meremehkan Iliad, walaupun mungkin namanya belum terlalu kita kenal karena kenyataannya dia berhasil mengalahkan Corvinus dan Kaoru di sini dengan skor yang cukup telak 2-0 dan 3-0. Iya. Dan di lain sisi juga Mystic pun juga punya achievement yang cukup bagus. Karena dia sudah melewati rintangan yang cukup berat yaitu Momochi dan juga Yoshiokawa sebagai salah satu pemain senior. Betul sekali. Di sini pada saat semifinal kelihatannya cukup rapat di sini dengan skor 3-2. Semuanya akan cukup menarik kayak gini. Ya, dan karena ini adalah turnamen budget, jadi kita bisa expect pertandingan yang sangat seru karena tentunya sangat-sangat unexpected dan tentu tidak sesuai dengan meta yang biasa kita temui di rank play pada umumnya. Dan mungkin kita sudah bisa memulai pertandingan. Apakah kedua pemain sudah siap? Saya coba kontak juga. Belum ada balasan dari kedua pemain. Oke, mungkin bisa dibantu oleh Siap Nuru sebagai admin. Apakah kedua pemain sudah melakukan draft? Saya rasa mereka masih di main menu, jadi mungkin belum ada drafting juga ya. Oke. Ya, ini cukup menarik kedua-duanya. Oke, mari kita just play round. Mau menjagokan siapa? Iliad, Mystic. Di sini karena Mystic berhasil mengalahkan Yoshiokawa yang merupakan ya salah satu rival saya di Hearthstone Indonesia. Jadi mungkin saya cenderung akan mendukung Mystic di sini. Mystic, oke. Namanya ya ini cukup meyakinkan juga. Mystic bisa mengalahkan Yoshi dengan skor 3-2. Tapi ya mungkin saya akan memilih Iliad karena dia sudah mengalahkan Corvinus 2-0, mengalahkan Kaoru 3-0. Saya penasaran deck apa sebenarnya dibawa oleh satu pemain ini. Cukup misterius juga.
Oke, cukup menarik. Jadi menurut admin bahwa sebenarnya kedua pemain sudah siap. Iya, mereka sudah masuk ke battle screen. Dan drafting sedang dilakukan. Ya, ini saya sudah menitipkan pesan kepada admin untuk juga melaporkan hasil drafting kepada kita supaya kita juga bisa membahas terlebih dahulu mungkin pilihan kelas yang dipakai oleh kedua pemain di sini. Oke. Dan di sini. Oke, mungkin bagi para viewer kita bisa coba untuk mengetik sesuatu pada Twitch chat, karena nanti setelah kita menyelesaikan stream ini, saya akan mengadakan sedikit testing, yaitu raffle testing, yang akan digunakan untuk bagi-bagi hadiah pada tanggal 17 Agustus mendatang, yaitu ya 3 hari lagi. Cukup menarik nih. Apa kira-kira hadiahnya? Karena kalau hadiahnya menarik, mungkin saya juga akan sibuk dengan raffle di Twitch chat. Jadi kalau saya hadiahnya masih rahasia. Jadi semuanya diharapkan bisa bergabung bersama. Kita akan bagi-bagi hadiah yang tentunya nggak cuma sedikit pemenangnya, dan juga hadiahnya pun nggak kecil-kecilan. Jadi ya nggak ada ruginya untuk join. Oke. Jadi sekali lagi pemirsa, jangan lupa untuk selalu melihat Twitch chat untuk memastikan Anda tidak terlewat dalam proses raffle untuk hadiah kemerdekaan Indonesia. Dan apakah kedua pemain sudah memulai pertandingan? Tampaknya masih dalam proses drafting. Ya, yang bikin perbedaan antara pemain senior dengan pemain-pemain yang bisa mengikuti budget deck seperti ini mungkin adalah gimana ya, pola pikirnya mungkin sedikit berbeda ya. Kalau kita sebagai pemain yang sudah senior, mungkin kita bisa melihat bahwa misal kartu Bloodlust di Shaman itu bukanlah kartu yang sampai wah kali, kecuali kita bisa menyiapkan deck yang bisa mengcounter meta, mungkin seperti itu. Tapi pada kartu-kartu pada deck budget seperti ini sebenarnya banyak kartu yang bisa dibilang surprisingly good. Ya, dan walaupun begitu, untuk para main senior yang sudah terbiasa membaca meta, mungkin ini bakal bisa jadi sesuatu yang malah berbalik untuk kita, karena kita bisa terkejut, ternyata bisa seperti ini karena kita terlalu terbiasa melihat meta. Ya, cukup menarik. Apa kedua pemain masih belum menyelesaikan drafting? Tampaknya mereka juga berpikir cukup keras. Ya, calon-calon pemain yang bisa digunakan, yang bisa bisa berkembang dengan cepat mungkin. Betul sekali. Cukup alat di sini, berarti mereka cukup memberikan strategi. Iya. Dan tentu saja kita tahu bahwa hadiah pada regional turnamen hari ini cukup spesial, yaitu satu wing expansion, di mana itu worth 700 gold. Jadi ya mungkin agak sedikit try hard, agak sedikit dipaksakan untuk bisa mendapatkan kemenangan, itu hal yang tidak ada ruginya sama sekali. Di sini, ya drafting namanya sudah selesai dilakukan, di mana Iliard di sini memilih Rogue, Hunter, dan Warrior. Rogue, Hunter, dan Warrior. Ini cukup menarik karena kita tahu bahwa pada budget deck itu lebih ke arah agro sebenarnya. Dan di sini Iliard membawa Warrior. Yang mana kita tahu bahwa di meta sekarang, di meta rank game, Warrior yang paling sering dipakai adalah Control Warrior dan Patron Warrior, yang tentu membutuhkan banyak kartu epic. Iya, tapi kita tahu juga Patron Warrior sebenarnya nggak ada memakan kartu epic. Jadi dia bisa memakan Patron Warrior dengan budget sebenarnya. Apa tidak ada epic maupun legend yang dibutuhkan bagi Patron Warrior? Cuma taurisan saja. Oke. Jadi di sini Mystic juga draft Shaman, Warlock, dan Rogue. Shaman, Warlock, dan Rogue. Oke. Jadi kalau memainkan Rogue di sini sebenarnya. Ya, apakah Rogue adalah kelas yang bagus untuk digunakan pada budget turnamen seperti ini? Saya nggak terlalu yakin, tapi kalau menurut tebak-tebakan saya mungkin bisa mainkan suatu face Rogue mungkin nggak terlalu jelek dengan Cold Blood, Shadow Step, Charge, dan juga Cold Oracle sebagai bahan draw karena nggak memiliki preparation, mungkin itu bisa menjadi optional yang cukup bagus. Oke, di sini admin bertanya apa permainan sudah boleh dimulai? Ya, tentu saja, silakan dimulai.
Oke, jadi kita tunggu kedua main untuk memulai permainan di sini. Dan ya, tampaknya Twitch chat juga sudah semakin ramai. So ya, selamat datang buat semuanya di sini. Bagi yang mau melihat sekali lagi mau melihat link bracket untuk regional season ketiga ini sudah saya post di Twitch chat. Dan juga tentu saja ramaikan Twitch chat karena kita akan melakukan raffle at the end of the game pada hari ini untuk mengetes mengetes bagi-bagi hadiah yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Jadi ya, dan kedua belah pemain sudah belum memulai tampaknya. Tapi di bracket ini kita melihat bahwa cukup banyak pemain-pemain ternama dan senior yang gugur di budget turnamen ini. Jadi ya, kelihatannya ini akan banyak hal-hal yang cukup membuat kita selaku pemain senior terkejut di sini. Iya, ya, saya juga sudah nggak sabar untuk melihat kedua pemain ini sebenarnya. Kok ada seperti apa? Karena kita sendiri juga mungkin malah sebenarnya kita semua kurang pengalaman dalam memainkan budget deck kan. Betul. Ya, udah dimulai tampaknya pertandingan antara Mystic melawan Iliad. Dan Mirror bro dari awal. Ya, di sini berarti saya semakin curiga apakah memang Rogue ini kelas yang sangat bagus dalam budget turnamen. Nampaknya saya harus menonton ulang. Jadi bug. Valeera versus Valeera. Watch your back. I will be your death. Oke. Di sini saya juga mengalami bug kelihatannya. Oh, menarik. Kedua pemain memainkan Macro. Oh, Macro. Cukup menarik di sini kita lihat. Di tangan Iliad memiliki koin, jadi itu adalah suatu advantage tinggi saat memainkan kelas Rogue. Karena kita tahu koin adalah opening combo yang luar biasa sebenarnya bisa dibilang. Jadi di sini akankah Iliad memainkan Clockwork Gnome di sini? Ataukah dia akan memainkan Mech Warper dengan Clockwork Gnome? Iya. Sangat agresif di sini. Lihat memulai dengan very agresif style. Apa kira-kira Macro ini nantinya bisa kita bawa ke rank play mungkin? Oh, sorry. Namanya saya belum mengganti layar. Oke. Oh, tampaknya tadi ada sedikit kesalahan. Oke. Minta maaf pada para saya chat sekalian. Sekarang sudah saya ganti. Saya harap ini nggak ada masalah. Apakah sudah oke? Oke, di sini kita bisa melihat pada turn kedua dari Iliad, tampaknya dia agak sedikit ragu, akankah dia mainkan Aneotron dengan Barber, ataukah dia akan Dagger Up saja? Aneotron dimainkan. Akan menahan Auto Barber? Oh ya, dia menahan Auto Barber. Apakah kamu sudah tergabung dengan game? Ya, saya baru saja bergabung dengan game dan ya di sini menarik. Ya, cukup menarik di sini. Ya, saya masih agak bingung dengan permainan ini karena saya kurang berpengalaman dalam budget deck dan saya benar-benar expect banyak surprise di sini. Ya, dan ini sudah surprise pertama yang kita lihat adalah Mirror Macro. Oke. Di sini mungkin Mystic bisa mainkan Mech Warper dengan Auto Barber mungkin ya. Auto Barber sebagai pengisi board saja. Dan memukul Aneotron dengan Divine Shield nggak ada salahnya menurut saya. Ya. Dan selanjutnya mungkin Iliad bisa memainkan top deck Shredder-nya atau memainkan Shredder membuat dia nggak bisa membunuh Mech Warper dengan bagus. Jadi mungkin dia akan mainkan agak sedikit Barber dan Eviscerate mungkin. Barber Eviscerate adalah satu catatan, mungkin dia nggak mau rugi di sini. Ya, tapi menurut saya hanya memainkan Barber tuh nggak masalah mungkin ya. Jadi Dagger Up Barber, terus bisa membunuh Barber kan setelah itu.
Oke. Tapi Iliad memilih untuk hanya memainkan Strider. Dia harus mengorbankan Mech Warper dia, kecuali dia ingin membunuh Mech Warper lawan. Ini beratnya di Mirror sebenarnya, karena dia harus bermain seefektif mungkin. Dan di sini apakah kartu Bird Clear seperti Blade Flurry merupakan sebuah epic? Sorry, gimana? Apakah kartu seperti Blade Flurry adalah sebuah epic? Enggak, Blade Flurry adalah rare. Oke. Jadi nggak ada masalah untuk dipakai. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa Rogue memang kelas yang cukup solid ya, karena dia tidak kehilangan potensinya untuk board clear, dan dimana memainkan Mech Rogue seperti ini punya potensi untuk memberikan keunggulan tempo. Ya, tapi dia kehilangan preparation, satu kartu terbagus sebenarnya bisa dibilang. Iya. Armor plating di sini akan menyulitkan Iliad untuk membunuh Tinkerton Technician karena tidak bisa hanya dengan Shredder-nya saja. Iya. Jadi mungkin di sini Shredder digunakan untuk membunuh Mech Warper, lalu dia akan memainkan Stealth dan juga Eviscerate mungkin. Tapi dia nggak bisa membunuh Mas Yanni. Iya, betul sekali. Dan jika memainkan Stealth tentu tidak cukup mana untuk hero power di sini. Mainkan Auto Barber untuk membunuh Mech Warper. Dan mungkin Ignore saja untuk Tinkerton. Ya, Tinkerton saya rasa nggak masalah, kan itu bukan Mech, jadi ya tidak akan ada second Tinkerton dan juga kartu seperti Iron Sensei. Oh, Tinker Oil. Jadi Tinker Oil juga bukanlah sebuah epic. Jadi ya, Tinker Oil adalah kartu sebenarnya uncommon kalau. Saya mulai merasa bahwa Rogue adalah salah satu kelas yang OP di sini. Kalau dia memiliki draw power yang cukup. Betul sekali. Jadi ada di sini dia bisa mainkan Assassin Blade dan mungkin membunuh Shredder. Ya, membunuh Shredder bukan hal yang buruk. Dan juga di tangannya sudah ada Deadly Poison dan Tinker Oil yang bisa memberikan begitu banyak damage. Dan kalau saya tidak salah, apakah Anti-Killbot adalah sebuah epic? Enggak, Anti-Killbot juga adalah uncommon. Oh, jadi di sini beneran banyak pilihan sebenarnya. Betul sekali. Dan saya benar-benar blank apa yang kira-kira bisa di-draw oleh kedua pemain di sini. Iya. Mungkin kartu yang diperlukan karena yang saya suka di sini adalah Iliad memiliki kartu yaitu apa namanya yang buat stealth ya, Finicky Cloakfield ya. Finicky Cloakfield ya. Oh, dan Mystic memilih untuk go all face karena mungkin di tangannya sudah cukup banyak kartu damage seperti Deadly Poison dan Tinker Oil. Dan tentu di sini akan backfire apabila ternyata Iliad mempunyai Acidic Swarm Us. Tentu saja. Ya. Di sini kita melihat sebenarnya Iliad telah memiliki 9 damage di board, tambahin 4 damage dari Eviscerate yaitu 13, dan juga Deadly Poison 15 damage itu. Jadi hanyalah 5 damage off lethal di sini. Betul sekali. Dan dengan posisi Rogue kelihatannya menjadi favorit para pemain di budget tournament, kelihatannya memasukkan Acidic Swarm Us di semua deck yang dibawa adalah keputusan yang baik seharusnya. Mungkin sebenarnya saya nggak bisa bilang bahwa Rogue adalah sesuatu yang favorit, karena pada biasanya ya secara standar aja bisa dikatakan 3 deck favorit pada budget adalah Mage, Warlock dan juga Hunter, di mana ketiganya bisa memainkan aggro deck. Oke, cukup menarik. Oh, dan apa ini? Iliad. Ini movement yang sangat aneh menurut saya. Betul sekali. Oh, kelihatannya Iliad melakukan misplay di sini. Akankah dia mainkan Eviscerate di sini? Oh, tidak dimainkan Eviscerate. Apakah jadi little bagi Mystic di sini? 9 tambah 6, 15. Oke, 2 damage off itu. Bisa menjadi little sebenarnya kalau Mystic mendapatkan kartu seperti Blade Flurry. Blade Flurry adalah one of lethal mungkin bagi Mystic. Blade Flurry. Blade Flurry one of lethal. Tapi dengan demikian agak sedikit berat juga mungkin bagi Mystic karena di sini nggak punya banyak pilihan juga.
Jadi bagaimana ini? Oke, cukup sulit juga di sini. Saya mesti akan main Deadly Poison mungkin. Dan Tinkerton Technician, Tinker Oil. Tinkerton Technician akan digunakan untuk go for face mungkin. Untuk trade. Oke. Interesting. Dan Iron Sensei. Apakah ini little? 7 tambah 5, 12. Oke. Another one of it. Apakah dia bisa menggunakan hero power untuk mendapatkan little? Sudah masuk. Dia bisa mainkan hero power, Finicky Cloudfield dan juga Eviscerate. Itu akan menjadikan 12 damage. Dan sekarang Mystic memerlukan tambahan 1 extra damage karena weapon dia adalah pada 8 attack. Oh my god, this game. Oke. Tapi di sini sebenarnya saya rasa cukup banyak kartu yang bisa di-draw oleh Mystic untuk mendapatkan little. Ya. Berikan stealth pada Shredder, keputusan yang tepat. Dia kan mainkan Fan of Knives ini pasti kan? Ya, Fan of Knives dan berharap mendapatkan kartu yang bisa memberikan damage. Ya, apapun itu. Blades, Flurry, Eviscerate. Argus. Sayang sekali. Ya, dengan demikian maka pertandingan digunakan oleh Iliad pada game pertama ya. Ya, Iliad. Ada cara bagi Mystic untuk menangkan pertandingan ini. Well played. Dan ya. Dan di sini tentu saja sangatlah simpel bagi Iliad. Hanya perlu nge-trade semua minion dan ya, little. Dengan demikian pertandingan pertama yang dimenangkan oleh Iliad dengan max rogue-nya dengan menyisakan 1 darah sebenarnya pada dirinya sendiri. Iya, jadi permainan yang seru dan sangat tipis untuk Mirror Rogue ini. Kita akan melihat aksi-aksi yang lain lagi mungkin. Di sini berarti secara Iliad sudah memenangkan rogue-nya, maka dia menyisakan kelas yaitu Hunter dan juga Warrior ya. Ya, dan Mystic masih memiliki opsi untuk kembali memainkan rogue-nya atau memainkan Shaman ataupun Warlock. Iya, dan mungkin untuk membantu, saya akan menambahkan 1 skor membantu para viewer kita. Saya akan menambahkan text score saja, yaitu antara Iliad 1-0. Dimana Iliad memiliki deck Rogue, Hunter, Warrior, dan Mystic memiliki kelas Shaman, Warlock, Rogue. Gul'dan versus Rexxar. Let the hunt begin. Your soul shall be mine. Oke, semoga ini bisa dilihat dengan jelas. Mungkin saya pindahin ke atas. Ya, mungkin ini lebih bagus. Oke, di sini kita melihat adalah pertandingan kedua. Iliad memainkan Hunter, di mana Mystic memainkan Warlock. Dan kita sudah melihat ada yang 1 kartu yaitu Floating Watcher, kartu yang nggak pernah kita lihat pada Constructor. Sebenarnya sempat ada Demon Su pada awal-awal GVG atau mungkin Black Rock Mountain. Ada Demon Su yang juga membawa Floating Watcher di sini, dan ini merupakan sinergi yang cukup bagus dengan Hero Power karena Floating Watcher dan memainkan Hero Power dari Warlock akan membuat Floating Watcher mendapatkan buff +2/+2. Dan di sini tentu surprisingly Iliad juga memainkan mid-range Hunter, bukan face Hunter. Tapi ada Arcane Golem di sini. Hybrid Hunter. Hybrid Hunter. Yeah. Jadi sebenarnya di sini kedua kelas cukup solid biarpun tanpa adanya Epic dan Legendary, karena kita tahu Hybrid Hunter sempat jadi salah satu kelas yang cukup kuat posisinya di meta. Yep.
Dan di sini Dan di sini satu tentu saja akan mainkan Void Walker, menurut saya sangat kuat melawan Hunter. Iya, dan di sini tentunya tapi Mystic milih untuk mainkan Mag Warper-nya terlebih dahulu di sini. Padahal tidak ada Mag di tangannya. Mungkin itu adalah play yang sedikit terburu-buru. Dan mungkin dia juga bisa play around kartu seperti Mad Scientist sebenarnya, karena Mag Warper bisa membunuh, tapi Void Walker nggak bisa. Iya, betul sekali. Dan ya, kemungkinan besar yang akan dilakukan oleh Mystic adalah go for face dengan menggunakan Abusive Sergeant. Dan jadi ya, play yang cukup agresif dan ini play yang sangatlah bagus sebenarnya. Kalian sih siap kan? Apa yang harus dilakukan Iliad pada turn ketiga ini? Memainkan Animal Companion atau memainkan Unleash? Unleash di sini tidak terlalu menarik buat saya karena di sini minion yang dimiliki oleh Mystic memiliki health yang cukup besar seperti Void Walker dan Mag Warper di sini. Oke. Tapi memainkan Animal Companion juga merupakan suatu gambling. Kalau dia mendapat hover itu adalah worst case sebenarnya. Iya, betul sekali. Tapi kalau dia mendapatkan yang lain tuh, dia akan mati oleh Shadow Bolt sebenarnya. Jadi Animal Companion bukanlah play yang bagus. At least the Hound bisa digunakan untuk meng-clear 2 minion. Yap. Hanya dia harus nge-trade dengan benar, memainkan Mad Scientist untuk membunuh Void Walker, membunuh Abusive Sergeant, dan go for face. Ya, ini adalah play yang menurut saya sangatlah optimum, karena dia menyisakan satu beast di board yang bisa di buff dengan menggunakan Houndmaster pada tahun berikutnya. Ya, betul sekali. Dan Dark Bomb dan Shadow Bolt di sini tidak akan jadi sesuatu yang efisien, tapi di sini Mystic jika ingin memainkan minion untuk menjaga temponya, dia hanya bisa memainkan Direwolf Alpha. Ya. Bukan play yang optimal saja, tapi ya agak sedikit rancu. Apakah mungkin gambling untuk melakukan live tap dan berharap untuk bisa draw minion yang hanya mempunyai satu cost? Tapi satu cost pun nggak ada yang bisa digunakan untuk clear board dengan tenang, kecuali dia bisa melakukan Mortal Coil saja. Mortal Coil menjadi satu kartu yang sangatlah bagus di sini, apa bisa didapatkan dari live tap, tapi ya awkward kan bisa kita bilang. Oke, dan Mystic memilih untuk perlahan memikirkan play terbaik pada turn ini. Oke. Dan dia memilih untuk go face. Apakah ini menurut saya bukanlah play yang optimal ya. Iya. Apa mungkin Mystic tidak menyangka bahwa Iliad akan membawa Houndmaster? Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tapi juga walaupun tidak ada Houndmaster pun, menurut saya ini tetap bukan play yang optimal. Tergantung trap apa yang akan didapatkan dari Mad Scientist. Karena saya yakin play yang akan dilakukan Iliad adalah menge-trade Mad Scientist dengan Direwolf Alpha di sini, baru memainkan Houndmaster untuk membunuh Mag Warper. Oke. Untuk Hybrid Hunter, apakah lebih optimal untuk bawa Freezing Trap atau Explosive? Saya rasa Freezing Trap adalah trap yang jauh lebih penting ya untuk dibawa. Oke. Di sini ada play lain yang bisa dilakukan Iliad, yaitu untuk mainkan Abusive Sergeant dan juga Animal Companion. Itu juga salah satu play yang sangat optimum, karena dia bisa clear board dengan tenang dan juga memiliki 2 minion, yaitu Abusive Sergeant serta Animal Companion. Apabila itu hover, apakah dia akan milih untuk mainkan Animal Companion atau Arcane Golem? Saya rasa Animal Companion lebih bagus. Yep. Dan dia harus digunakan untuk menge-trade menurut saya ya. Iya. Dan waktu semakin menipis, apakah Iliad go for face? Ini play yang menurut saya sangatlah aneh, karena kalau dia tidak menggunakan Mad Scientist untuk trade secepat mungkin, maka yang terjadi adalah dia bisa mengedraw trap, dan itu bukan hal yang bagus. Iya, betul sekali. Apakah mungkin Iliad sebenarnya tidak membawa trap dan Mad Scientist hanya untuk bluffing saja? Rasanya nggak mungkin ya. Karena terlalu bagus Mad Scientist untuk bisa thinning the deck. Dan sekarang ini menjadi another turn yang cukup aneh sekali lagi. Karena sekarang Iliad harus memainkan Arcane Golem, nggak ada pilihan yang lain kan? Iya, tapi dia nggak bisa mainkan Houndmaster lagi karena Houndmasternya sudah terkena ya
semua bisnya sudah dibunuh dan dia sudah melewatkan satu turn di mana dia bisa memainkan Houndmaster dengan Unleash. Betul sekali. Dan di sini saya lihat trading adalah sesuatu yang wajib. Mengapa Iliad begitu tidak mau untuk mengorbankan Mad Scientist-nya? Itu saya pun juga kurang tahu sebenarnya. Karena kita semua di sini paham bahwa Hunter di sini sudah memiliki advantage at this point of game. Sehingga untuk mendapatkan extra trap itu adalah hal yang tambahan advantage yang luar biasa. Ya, dan akhirnya Iliad melakukan trade. Explosive trap ternyata. Dan di sini mengepush 6 damage dengan juggler 1 damage, total 7 damage pada turn ini. Very strong play dari Iliad. Oke. Dan ini akan memaksa Mystic untuk memainkan Mech Warper, Spider Tank, dan juga Dark Bomb saja. Powering up. Portals online. Di sini Dark Bomb. Knife Juggler atau Arcane God? Mungkin Knife Juggler. Knife Juggler, oke. Dan turn 6 sekarang Iliad sekali lagi masih tidak memiliki Beast. Houndmaster adalah satu kartu yang akan tidak memiliki fungsi di sini. Mungkin di sini Go for Face adalah pilihan yang sangat bagus ya. Betul sekali. Ya, push for 12 damage, 12 damage bisa dilakukan di sini. Double Arcane Golem, Abusive juga Hero Power. Dan menyisakan Mystic pada 7 darah. Yang dimana mana Mystic sangat low untuk melawan Hunter. Dan Iliad juga memiliki Explosive Trap serta Leper Gnome. Jadi dia sudah memiliki 4 damage ekstra. Menyisakan Mystic bisa dibilang pada 3 health. Ya, dan Hellfire. Tapi ini tentu akan membuat Mystic berada di posisi yang sangat berbahaya. Yep. Mungkin di sini Mystic perlu mengakui kekalahannya dengan tidak memainkan Hellfire. Karena itu salah satu kartu krusial sebenarnya bisa dibilang ya. Untuk tidak reveal Hellfire mungkin adalah pilihan yang jauh lebih bagus. Oke, dia menunjukkan kartu Hellfire-nya. Dan mereka langsung kalah. Leper Gnome. Dengan demikian, game kedua dimenangkan lagi oleh Iliad. Yep, dan Iliad memimpin dengan skor 2-0. Dan apakah ini adalah best of 5? Best of 5 ya. Menyisakan kelas terakhir adalah Warrior dari Iliad untuk melawan 3 deck dari Mystic. Cukup menarik. Deck Warrior apa akan dibawa oleh Iliad? Apakah Patron menurut Anda? Ya, jadi apakah semua combo piece dari Patron bukanlah merupakan kartu epic atau legendary? Yap, sama sekali tidak ada. Oke. Enrage, Whirlwind, Unstable Goal, Warsong Commander, Floating, semua adalah kartu budget. Berarti Warrior adalah deck yang cukup OP sebenarnya di sini. Iya, bisa karena biarpun mungkin karena tidak ada Torrison, jadi mungkin tidak bisa melakukan combo seperti pada saat show melawan Trump pada ATLC kemarin. Brawl versus Gera. Sini Mystic memainkan Shaman, jadi kita sudah melihat 3 kelas dari Mystic juga ya. Oh, dan benar ini adalah sebuah deck Patron Warrior. Yep. Saja nih, jadi pertandingan yang sekali lagi akan menarik, di mana Shaman hanya memiliki Lightning Storm untuk clear area, jadi akan menjadi gawat apabila game ini berlangsung cukup lama. Mungkin yang bisa dilakukan Shaman adalah controlling board secepat mungkin, di mana Warrior belum mendapati pada turn 8. Di mana turn 8 adalah turn untuk memainkan Warsong Commander dan juga Patron, serta mungkin Enrage. Ya, betul sekali. Jadi bisa dibilang ini adalah Patron yang sedikit di nerf karena tidak bisa memainkan Torrison, tapi isi lainnya boleh dibilang tidak ada bedanya dengan deck Patron pada umumnya. Yep. Dan top deck Sherry War X. Top deck. Dan tentunya next turn memainkan Sub-O-Matic tidak akan memberikan value yang baik untuk Mystic. Jadi Mystic memilih untuk hanya melakukan hero power saja. Apakah Iliad akan membunuh spell power totem ini? Atau? Menurut saya itu nggak perlu sama sekali. Ini adalah pancingan bagus dari Mystic. Apabila Iliad terpancing untuk membunuh spell totem, ini adalah suatu masalah. Karena
setelah itu Mystic bisa memainkan Routed Strider dengan aman. Speak to me. Ya, kita lihat apakah Iliad akan jadi Iliad bermain smart dengan tidak membunuh spell power totem. Ya. Dan di sini mungkin memainkan Another Totem dengan Rockbiter akan lebih bagus mungkin daripada memainkan Routed Strider. Ataukah perlu melakukan desperate play dengan menghex Acolyte of Pain? Saya rasa nggak perlu sama sekali ya. Itu terlalu terburu-buru. Kalau memainkan Routed Strider di sini juga bukanlah hal yang bagus karena itu hanya akan deal 4 damage ke muka warrior, dan setelah itu ada kemungkinan Acolyte of Pain bisa mendapatkan draw lebih dari 1. Betul. Apabila Routed Strider menjatuhkan minion dengan attack 1 atau 2. Yap. Ini adalah play yang sangat optimal menurut saya. Totem perfect. Karena sekarang Iliad harus mengatasi totem terlebih dahulu sebelum bisa deal dengan minion-minion lain daripada Mystic. Jadi play apa yang akan dimainkan Iliad di sini? Warzone kedua sudah di-draw oleh Iliad dan nggak ada play optimal sama sekali. Betul sekali. Slam tentu saja hanya akan menyia-nyiakan value card draw dari Slam sendiri. Yep. Mungkin Armor Smith dan Hero Power di sini. Ya, apalagi kalau kita melihat hand dari Mystic, tidak ada kartu yang deal langsung dengan Armor Smith kelihatannya. Armor Smith dan juga ya Hero Power saya rasa udah cukup armor up di sini. Karena sekali lagi yang diperlukan Iliad adalah untuk menahan sampai dengan turn ke-8 ataupun 9 di mana dia sudah memiliki combo yang cukup. Maka itu ya dapat menangkan pertandingan dengan cukup mudah. Mystic sini akan mainkan Strider menurut saya. Nggak ada play lain yang lebih kuat daripada Strider. Dan memainkan Shaman seperti ini adalah positional adalah sangatlah penting sebenarnya. Karena ada kartu seperti Flame Tongue Totem. Betul sekali. Dan dan Mystic akhirnya memilih untuk mainkan Strider di sini. Dan posisi Strider sini adalah perfect di sebelah kiri. Jadi I like this play a lot. Ya, Iliad sudah mendapatkan patternnya, di mana kita tahu di tangannya sudah ada Warsong Commander, dan ini cukup berbahaya untuk Shaman. Tapi tentu saja masih ada 3 turn bagi Shaman untuk bisa mengkontrol board dengan tenang, karena kita tahu Iliad di sini masih tidak memiliki cara untuk bisa deal dengan this board. Mungkin play yang akan optimum di sini dimainkan adalah mainkan Slam kepada Strider, lalu dia akan mainkan Crueltas Master. Ya, mungkin at least Slam dimainkan terlebih dahulu untuk bisa melihat apa yang di draw. Ya. Ya sih, ntar menggunakan waktu cukup lama untuk berpikir. Mungkin dia bisa makan play lain, yaitu dengan memainkan memukulkan Armor Smith kepada Taunt Totem, lalu memainkan Crueltas Master ataupun Whirlwind. Mungkin. Yap. Dan dia membunuh Shredder. Execute. Ini play yang menurut saya agak sedikit terburu-buru melakukan Execute. Karena kita semua harus tahu bahwa tidak menggunakan Crueltas Master. Dan ini adalah perfector untuk Fire Elemental, betul? Ya, tentu saja. Fire Elemental sini sangat bagus. Power Maze. Power Maze akan menjadi play yang lebih bagus mungkin ya. Karena dia memiliki Wielding Sub-O-Matic dan juga Aneotron di tangan dia. Di mana Execute sudah keluar, jadi dia bisa memberikan buff pada Wielding Sub-O-Matic next turn dan mengcover dengan sebuah Aneotron. Ya, tapi Mystic di sini tentu akan tempted untuk memainkan Fire Elemental karena itu adalah permainan yang langsung terlihat. Jadi kita lihat apakah Mystic akan plan ahead. Saya rasa Power Maze akan jauh lebih kuat sih, dan juga Hero Power. Untuk tidak mainkan Aneotron di sini. Hero Power akan jauh lebih kuat daripada Aneotron. Tapi dia Mystic milih untuk mainkan Aneotron. Dia mengcover order dia lebih penting daripada memberikan buff kepada Wielding Sub-O-Matic. Play yang menurut saya cukup oke. Dan Iliad di sini bisa menjawab dengan cukup jelas, yaitu dengan memainkan Grom's Inventor dan juga Crueltas Master untuk membunuh Blood Order ya.
Ya, betul sekali. Dan apakah Iliard akan melakukan play tersebut atau ada satu play lagi yang bisa dimainkan oleh Iliard? Saya rasa itu sudah semuanya ya. Oh, mainkan Ya, slam kedua. Dia belum mainkan slam tadi. Oke, tadi Belum sama sekali. slam. Oh, pattern keduanya. Jadi, dan next turn Iliard bisa mulai memainkan pattern kombonya apabila posisi board masih seperti ini. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Iliard hanyalah memainkan Gomis Inventor dan skip turn. Bahkan tidak perlu memukul kan? Inner Raids. Cantik. Saya nggak akan mukul Anotron di sini. Menurut saya memberikan buff pada Anotron nggak ada masalah. Menjadikan Anotron 3/4. Jadi di sini yang bisa dilakukan oleh Mystic adalah untuk nggak banyak sebenarnya. Iya. Ini pun agak sedikit berat sebenarnya bagi Mystic untuk clear the board dengan cukup meyakinkan. Apa yang akan dimainkan Mystic pada turn ini? Akankah Strider dimainkan? Ataukah dia akan mencoba push dengan Whirling Shape O-Matic? Atau play lain yang sebenarnya bisa dimainkan adalah Fire Elemental dan hit dengan Power Mist, biarpun itu tidak akan optimal karena Neutron yang akan mendapatkan buff di sini. Iya. Dan apakah akan di-buff di sini? Ya, kan. Saya rasa nggak ada masalah di sini ya. Dan ya Strider akan dimainkan. Positioning Strider sekali lagi paling tinggi. Ya. Play yang bagus. Dan tentu saja dengan demikian Iliard akan sedikit kesulitan karena kita tahu di sini Mystic memiliki minion dengan attack 3 semua, 3 ke atas. Ya, jadi dia tidak bisa memainkan patronnya untuk memberikan jumlah patron yang banyak di sini. Warsong, koin patron Inner Rage hanya akan membuat 2 patron. Dan itu tidak bisa di-multiple lagi. Ya, dan tapi di sini Mystic juga mempunyai board yang sangat baik di sini karena ada Whirling Shape-O-Matic dan Piloted Strider. Jadi mungkin tadi seharusnya lebih baik untuk hit dengan Power Mace dulu untuk memastikan Neutron yang mendapatkan buff ya, karena tadi Mystic memainkan Whirling Shape-O-Matic terlebih dahulu. Iya, tampaknya tadi Mystic menginginkan buff itu diberikan kepada Whirling Shape-O-Matic mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebenarnya play yang lebih bagus adalah yang seperti ini. Iya. Dan lihat akan armor saja mungkin di sini. Dan tentu saja di sini Mystic bisa menjawab dengan Fire Elemental dengan cukup mudah. Fire Elemental dan Hero Power. Saya rasa akan jadi very strong play. Dan Mystic akankah Mystic mainkan Flame Tongue Totem untuk memberikan tekanan yang besar kepada face Iliard? Bisa jadi, tapi oke. Positioning dari Flame Tongue tetap bukanlah tempat yang bagus kalau boleh saya lihat di sini. Lebih tepatnya posisi Fire Elemental. Jadi yang lebih bagus dilakukan oleh Mystic adalah untuk meletakkan Fire Elemental lebih ke dalam satu posisi, sehingga Strider berada di posisi paling ujung. Tapi di sini kelihatannya juga tidak banyak yang bisa dilakukan Iliard untuk bisa mengontrol board. Yep. Yang bisa dilakukan Iliard di sini adalah memainkan patron sekali lagi seperti biasa, tapi tidak akan optimal karena untuk bisa mendapatkan patron kembali yang bisa dilakukan hanya Inner Rage kelihatannya. Yep. Dan dengan Inner Rage dia bisa membunuh Fire Elemental dan juga Strider. Tapi mungkin dia lebih akan memilih untuk membunuh Whirling Shape-O-Matic ya. Ya, karena itu damage terbesar yang ada di board saya. Iya. Dan ini agak sedikit awkward karena kalau dia membunuh Whirling Shape-O-Matic dengan menggunakan 5-2 dan dia bisa menambahkan jumlah patron sebenarnya dengan membunuh spell damage totem yang menjadi 2-1. Iya, tapi kelihatannya tidak menyediakan itu ya. Itu ya, mainkan, dan di sini ada 8 damage dan lightning bolt. Jadi jika lightning bolt 4 damage jadi little. Oke. Ya, lightning bolt 4 damage ini. Jadi ya kita melihat di sini patron deck juga tidak selancar itu untuk dimainkan.
Oke. Agak sedikit berat karena tidak mendapatkan Deathbite menurut saya tadi. Deathbite kan menjadi kartu kunci yang sangat luar biasa. Dan di sini Mystic berhasil menyelamatkan permainannya dengan skor 2-1 untuk keunggulan Iliard sementara. Yep. Dan sekarang menyisakan deck Warlock dan Rogue. Ya. Apa yang akan dibawa berikutnya? Mungkin Warlock karena dia memiliki Hellfire? Ya, bisa jadi karena seperti yang kita lihat pada match Liga tadi bahwa sebenarnya match up yang kurang baik untuk Rogue adalah Warrior. Jadi tampaknya masih sedikit berpikir Mystic untuk memainkan mana lebih dahulu. Ya, sejauh ini seperti yang sudah kita harapkan bahwa permainan-permainan yang ditunjukkan oleh kedua pemain cukup seru dan unpredictable. Yep. Dan selagi menunggu kedua pemain, tampaknya sudah ada kartu baru yang dikeluarkan dari Blizzard. Saya akan mengkopinya pada tweet set. Ini adalah kartu Shaman. Elemental Destruction. Destruction. Wow, overload for 5. Overload 5. Ya, ini benar-benar kartu yang cukup greedy tapi bisa benar-benar powerful pada board. Dan di sini sudah dimainkan tampaknya Mystic memilih untuk memainkan Rogue. Dan starting hand yang dimiliki kedua belah pemain tampaknya lebih solid pada posisi Rogue. Karena satu Rogue memiliki koin dan Iliard tidak memiliki weapon. Iya, dan kita melihat beberapa kali bahwa Patron Warrior yang tidak mendapatkan Deathbite di awal akan kesulitan pada late game. Ya. Apakah ini masih mulligan phase? Tampaknya iya ya. Saya melihat di sini Mystic memalikan satu kartu, tapi Iliard masih belum memalikan kartu sama sekali. Oke. Jadi kita bisa lihat ini Iliard adalah tipe pemain yang cukup lama berpikir, seperti Life Coach, tapi cukup efisien namanya. Turn kedua daripada Iliard memainkan Armor Smith. Mystic di sini memiliki satu kartu yang cukup notable, yaitu Ogre Ninja. Ogre Ninja. Sangat menarik. Dan juga di sini Iliard bisa memainkan kartu. Akankah dia memainkan Accolade of Pain, atau kan dia memainkan Floating Berserker pada turn ketiga seperti ini? Tapi Iliard meletakkan pointernya di atas Warsong Commander. Ya. Warsong Commander, apa pendapat Anda terhadap play ini? Kenapa? Why Warsong Commander? Iya, saya juga yang ngerti dan saya juga kurang setuju karena Warsong Commander adalah salah satu combo piece di Pattern Warrior dan ini beresiko untuk mati oleh Deadly Poison. Iya. Walaupun Mystic tidak memiliki Deadly Poison, tapi itu adalah play yang cukup nekat menurut saya. Backstab bisa membunuh, Deadly Poison bisa membunuh. Dan dengan demikian maka Mystic akan mainkan mungkin Iron Sensei di sini. Ya, tapi karena perjudian ini berhasil, maka next turn Accolade of Pain atau Floating Berserker yang dimainkan oleh Iliard bisa langsung melakukan hit. Ya, dan itu menjadi sangatlah efisien, terutama bila Accolade of Pain bisa mendapatkan draw daripada Anatron yang tidak terkena buff. Ya, Mystic memainkan Strider sini. Dan tentu saja jawaban dari Iliard adalah sangat simpel, yaitu dengan memainkan Accolade of Pain, mendapatkan draw. Oh, dan Deathbite didapatkan. Didapatkan, itu adalah kartu sangatlah penting.
Lihat masih berpikir apakah memainkan Acrobat of Pain kan optimal. Apakah Inner Rage juga akan digunakan di sini? Saya rasa mungkin draw lebih dahulu ya secara standar. Apabila itu tidak mendapatkan kartu yang bagus, mungkin bisa menggunakan Inner Rage. Tapi Inner Rage lebih dahulu adalah karena di sini Mystic bisa, Iliad bisa membunuh Anoyatron dengan Warsong Commander. Oh ya. Itu jadi play yang lebih bagus. Dan membunuh Strider dengan menggunakan Acrobat of Pain. Oke. Betul sekali. Dan apa yang akan didapatkan dari Strider? Nah, kita melihat Millhouse kedua pada hari ini. Tidak. Ini. Oke. Bisa digunakan untuk membunuh Warsong Commander, sudah cukup mungkin bagi Mystic. Good enough. Ataukah akan di-execute oleh Iliad? Oh ya. Jadi memang Warsong Commander adalah salah satu kartu yang cukup vital pada Pattern Warrior. Tapi sekali lagi saya, di sini sebenarnya bisa clear dengan Blade Flurry ya. Tapi apakah itu terlalu maksa menurut saya? Mungkin Nomis Inventor akan lebih bagus sih, walaupun akan mati oleh Deathbite. Tapi Nomis Inventor memberikan sebenarnya bisa memberikan kesempatan untuk draw via Acrobat of Pain biarpun tidak terlalu optimal ya. Ya, dan bahkan apabila Iliad sebenarnya memiliki kartu patron, maka bisa digunakan untuk membuat patron jadi 3 biji. Iya, sayangnya masih belum ada pattern di tangan Iliad. Padahal Warsong Commander yang belum bisa diatasi oleh Mystic ini cukup menakutkan sebenarnya. Iya. Dan apa jawaban yang bisa dilakukan Mystic pada tahun ini? Namanya nggak banyak juga kalau saya lihat ya di sini ya. Memainkan Anoyatron bukan hal yang terlalu baik juga sebenarnya. Iya, saya rasa itu nggak terlalu optimal di sini karena Armor Smith masih menyisakan 1 darah kan digunakan untuk menghilangkan defense shield daripada Anoyatron. Dan akan cukup berbahaya apabila Iliad bisa terus membiarkan Warsong Commander di board dan nantinya apabila bisa mendapatkan combo. Ya, di sini kita melihat bahwa Iliad sudah memiliki 2 Floating Berserker di tangan. Jadi dia bisa mainkan Floating Berserker, apakah ini lethal? 2 Floating Berserker, Inner Rage. Sepertinya belum, karena Deathbite to the face. Karena ada 1 Whirlwind Effect untuk Iliad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 25. Oh, itu damage off itu. Tapi mengingat saya rasa Yolo adalah Mystic hal yang bagus ini. Masih belum mendapatkan kartu yang bisa heal. Mungkin tapi ini keputusan yang baik untuk push for damage ya. Dia tidak boleh makan misplay. Armor Smith harus menyerang terlebih dahulu. Iya. Lalu dia akan mukul muka dengan Deathbite. Lalu dia akan memainkan Inner Rage di sini kepada salah satu floating. Dan akan go for face. Kelihatannya Iliad juga sudah selesai melakukan klik, jadi iya. Akan ada damage yang terlewat. Dan ya, oke. This time caster did not miscount. Dan ya ternyata Mystic membawa Us di decknya, tapi sayangnya cukup terlambat saya rasa. Iya, apa yang bisa dilakukan Mystic pada tahun ini? Anoyatron? Saya rasa Anoyatron bisa menjadi kartu yang sangatlah penting di sini ya. Iya, Anoyatron tentu harus dimainkan. Dan untuk juga Iron Sensei mungkin? Iron Sensei akan Argus, oke. Argus juga kartu yang sangat bagus dan dia di sini harus bisa membunuh. Go for face. Apakah ini play yang benar untuk go for face di sini? Saya kurang suka karena dengan demikian lethal kan? Apakah ini akan lethal? Apakah bisa lethal? Iya, bisa lethal dengan. Iya, dia bisa lethal dengan memainkan. Tapi Cruel Taskmaster trade dengan kedua floating. Apakah Iliad akan? Oh tidak, ya. Iya. Masih ada Warsong Commander, jadi banyak cara untuk lethal di sini. Iya, bahkan 1 Cruel Taskmaster akan mengakhiri game ini. Jadi Iliad tidak seharusnya miss lethal sini ini adalah suatu BM menurut saya. Oke, dan execute semua ini memantapkan.
dengan demikian pertandingannya dimenangkan oleh Iliad dengan skor 3-1 ya. Oh. Yep. Iya. Dan selamat kepada Iliad yang telah memenangkan Regional Tournament Budget Edition dengan skor 3-1 atas Miss A. Iya, dan ini adalah suatu kemenangan yang sangatlah penting bagi Iliad karena dia akan mendapatkan hadiah berupa Wing. satu wing expansion. Ya. Okay. Mungkin kamu mau menyalakan kamera lagi untuk pamitan dulu kita. Oke. Karena di sini kita sudah selesai untuk casting pada hari ini nampaknya. Dan sekali lagi selamat kepada Iliad. Dan sebelum kita menyelesaikan casting, kita mau mengetes adanya satu raffle. Raffle bagi apa namanya? Hearthstone Twitch sebenarnya. Jadi kita akan menggunakan kata kunci di sini. Kata kunci yang akan digunakan adalah hashtag merdeka. Oke? Hashtag merdeka. Oke. Oke. Jadi apakah kita harus mengetikkan merdeka di Twitch chat? Ya, jadi kita perlu menggunakan hashtag merdeka, dan yang jadi sini adalah saya akan mencoba untuk menge-add satu di sini suatu Windows capture, yaitu raffle, di mana ini adalah dashboard. Oke. Ya, di sini Twitch chat di-set pada anti-spam mode mungkin, jadi user yang bukan moderator hanya bisa mengirim satu kali teks setiap 30 detik yang sama. Karena kalau saya coba ketik hashtag merdeka 2 kali, yang keluar adalah your message was not sent because it is identical to the previous one you sent less than 30 seconds ago. Oh, tapi nggak ada di sini, kita nggak menggunakan slow mode, jadi harusnya nggak ada masalah di sini. Apa mungkin R9K mode atau sini-sini? Saya nggak ingat melakukan mode seperti itu. Oke, sekali lagi saya akan mencoba dulu untuk mencoba Windows Capture di sini karena tampaknya ada sedikit masalah. Apakah ini? Ya, ini dia. Oke. Jadi ini adalah raffle yang akan kita pakai untuk pada tanggal 17-an nanti. Jadi sekarang saya akan menggunakan keyword, oke? Di sini keyword yang akan kita gunakan adalah merdeka, oke? Tidak akan ada moderator, tidak ada admin, tidak ada staff yang boleh ikut raffle, hanya user. Jadi apa yang terjadi di sini adalah saya, oke, kita bisa mencoba sekali lagi. Ayo, coba yuk, spam lagi ya. Spam merdeka untuk semuanya. Sebanyak mungkin. Oke, kita mencoba di sini. Kita melihat ada nama Amophobia, Ignis, Sol, dan juga Satria Isen di sebelah kiri. Apakah ada lagi yang mau mencoba? Ini sekali lagi kelihatannya ada mode yang harus di-set di Twitch chat karena saya juga masih mengalami masalah yang sama. Ignis nggak ada masalah. Ignis terus memberikan spam sebenarnya. Dan kita lihat di sini admin tidak bisa melakukan. Pada saat saya mencoba untuk spam, saya masih bisa, walaupun saya moderator. Oke, tampaknya ada sedikit kecurangan di sini yang dilakukan oleh saya sendiri. Oke. Dan di sini Farando dengan ID Hearthstone ID, apakah ini Farando juga bisa melakukan spam terus? Tidak bisa, karena dia adalah moderator. Saya juga tapi moderator, di sini seharusnya tidak bisa. Iya, dia berhasil melakukan spam terus menerus di sini. Oh, jadi ketik sesuatu dulu, setelah itu ketik kembali lagi, maka nggak ada masalah. Jadi tidak boleh mengetik dua kata yang sama. Oke. Oke, seperti itu. Sekarang kita sudah memiliki 4 entry seperti ini. Contoh kita bisa lihat ya, Amophobia, Ignis, dan tambah lagi Hyude. Oke, terima kasih untuk partisipasinya dalam testing ini. Kita memiliki 5 entry di sini. Oke, setelah itu kita akan mencoba dengan mengklik roll ini, maka akan menunjukkan satu nama pemenang. Jadi, apabila kita contoh seperti hari ini, kita memiliki hadiah yaitu gantungan kunci dari Blizzard, misal seperti itu. Jadi kita akan roll. Yang menang adalah Amophobia, seperti itu misalnya. Oke, kita bisa melihat di sini seperti itu. Ya, jadi inilah sistem daripada raffle yang akan kita gunakan pada tanggal 17-an. Oke, cukup menarik apabila
kita mau melakukan roll sekali lagi, kita bisa roll sekali lagi. Dan, oh, Yoshiokawa memenangkan pertandingan ini. Oke. Dan pemenang sudah tidak bisa mengikuti level ini. Kita melihat pada sebelah kiri bahwa, namanya sudah terkena ban. Dan hanya akan bisa memenangkan ini setelah saya mengganti keyword. Jadi, misalnya sekarang kita ganti keyword dengan, misalnya, Nyonya. Nah, seperti itu. Hashtag Nyonya. Oke. Jadi ya, mencoba artinya untuk spam hashtag Nyonya, maka yang terjadi di sini adalah PG Salt. Jadi di sini seharusnya kita bisa melihat beberapa input lagi ya. Di sini kita melihat Amophobia sudah menjadi salah satu input juga. Ignis, Satria. Reset eligible status. Kalau saya klik ini maka Amophobia bisa ikut travel sekali lagi. Oke, Amo, Ignis, Satria. Mungkin ada tambahan Yoshi mau mencoba untuk bergabung. Jadi kita bisa tambahin Yude sudah bergabung. Terima kasih. Apakah yang di spam harus hashtag ini saja atau boleh di... Sebenarnya apapun boleh, cuman kalau kita tidak menggunakan hashtag atau tidak menggunakan satu kode di depan, maka itu akan menjadi chat general. Dan takutnya saat chatting biasa udah ada, gitu kan. Karena kita mau menggantikan level saat viewer kita ada di sini gitu kan. Jadi kok takutnya tadi yang awal-awal sempat datang, setelah itu sempat cabut, jadinya malah nggak bisa mendapatkan hadiahnya. Mungkin seperti itu, lebih tepatnya. Jadi oke, contoh seperti ini saja, kita memiliki 4, dan saya akan mengerol. Sekali lagi, Amophobia bisa menangkan pertandingan ini. Kita bisa melihat di sini. Jadi inilah sistem yang akan kita gunakan pada tanggal 17 mendatang. Tentu saja akan menjadi sangat seru ya kalau bisa mendapatkan banyak viewer, karena kita akan bagi-bagi hadiah cukup banyak tentu saja yang akan diberikan langsung daripada Bapak Rektor kita, Farando Prakoso. Yang hari ini juga berulang tahun. Yap, yang ke-34. Jadi karena dia ada di sini juga, selamat ulang tahun kepada Bapak Farando sekali lagi. Ya, selamat ulang tahun kepada Farando. Semoga dengan semakin tua juga semakin bijak dan semoga cepat mendapatkan jodoh. Oke, dan di sini saya bisa klik lagi dan Yude memenangkan pertandingan, dan kita tahu bahwa Ignis tidak pernah memenangkan pertandingan ini. Oke, sekalian sampai sini dulu. Kayaknya ini sudah jadi testing yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam testing ini. Tampaknya kita perlu pamitan ya. Amo, sudah sangat malam, sudah pukul 1. Dan terima kasih semua untuk pertandingannya hari ini. Terima kasih untuk para viewer yang sudah bergabung. Dan selamat kepada Iliad yang sudah memenangkan region tourney. Saja hadiah bisa diambil pada Farando Prakoso secara langsung. Selamat juga untuk Amophobia yang memenangkan tes level pertama. Iya, sebanyak 2 kali. Hadiah bisa diambil di Farando Prakoso. Apakah akan memenangkan level lagi pada hari Senin? Kita bisa melihat nanti. Oke, sampai itu dulu. Selamat malam untuk semuanya. Dan sampai jumpa di hari Senin 17 Agustus. Jangan sampai ketinggalan.